nanti akan saya infokan kembali ya setelah saya dan para dosen kewirausahaan yang lainnya itu berdiskusi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Jumat depan sekali lagi tidak ada perkuliahan ya. Oke, Bapak Ibu, dan saya juga sudah memberikan materi mengenai homeschooling ya kemarin, mengenai homeschooling di komunitas. Nah, itu di komunitasnya di komunitas yang Jumat pukul 13. Nah, tetapi kita tetap punya grup masing-masing ya, grup kelasnya, supaya kalau ada hal privat atau hal pribadi bisa tetap saya sampaikan, tidak disatukan secara menyeluruh. Itu ya Bapak Ibu. Oke, saya coba buka dulu ya. Kita akan pahami bersama-sama Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah pada membaca ya ininya, materi yang diberikan. Nah, oke, boleh dilihat dulu Bapak Ibu ya. Saya coba buka. Nah, apakah sekarang sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bapak. Sudah Bapak. Sudah. Oke. Jadi kita ada di modul terakhir di pengelolaan homeschooling ya. Nah, mungkin bagi beberapa orang istilah homeschooling ini baru ya Bapak Ibu. Nah, termasuk saya sendiri gitu ya. Di beberapa tahun lalu ya saya baru mengetahui istilah ini karena ya yang sebetulnya membahas bidang ini di pendidikan masyarakat ya Bapak Ibu, yang banyak dibahas mendalam pengelolaan homeschooling itu seperti apa. Baik Bapak Ibu, kita mulai dulu mungkin dari jenis pendidikan nih Bapak Ibu, pendidikan di sini. Nah, jenis pendidikan itu ada berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang boleh bantu? Formal, non formal. Formal, non formal, dan satu lagi ada Informal. inklusif ya. Formal, non formal, ada yang menyebut non formal atau informal juga ya. Oke. Satu lagi adalah inklusif Bapak Ibu bagi anak-anak berkebutuhan khusus ya. Nah, kalau formal Bapak Ibu pendidikannya boleh beri contoh kayak gimana? Sekolah Pak, di sekolah. Ya. Di sekolah umumnya seperti SD, SMP, SMA. Ya, itu ya Bapak Ibu. Kalau formal seperti sekolah, seperti perkuliahan saat ini Bapak Ibu mengikuti secara formal ya. Yang artinya Bapak Ibu mengikuti secara baku gitu, form ya. Form itu bentuk. Gitu. Jadi sudah terbentuk mulai dari penjadwalannya, mulai dari mata kuliah, mata pelajaran dan kurikulumnya gitu sudah dibakukan. Gitu. Nah, sementara homeschooling ini masuknya ke pendidikan yang non formal maupun inklusif ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kenapa bisa ada homeschooling nanti kita akan cari tahu Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya ada yang bisa memberi gambaran dulu nggak Bapak Ibu sebelum ke definisi homeschooling itu kebayangnya kayak gimana sih? Atau di sini ada yang pernah menjalani homeschooling gitu? Ada Bapak Ibu di sini yang lulusan homeschooling? Enggak, Pak. Nah, oke. Kalau tidak ada, izin Pak. boleh. Kalau saya tuh di pondok schooling Pak, justru bukan homeschooling. Gimana? Jadi pondok pesantren tapi sekolahnya basisnya homeschooling. Oh, pondok pesantren tapi basisnya homeschooling. Oke, baik. Sekalian Pak Diva, Muhammad Diva, boleh diceritakan itu teh gimana? Jadi kebetulan di komplek saya itu ada sebuah pondok pesantren yang memang awalnya pendidikan formal itu tidak jadi utama. Jadi emang data dari tujuan didirikannya pondok pesantren tersebut tidak terlalu mengutamakan pendidikan formal. Jadi pendidikannya itu menggunakan homeschooling. Jadi seperti misalnya satu minggu 2 kali gitu Pak. Dia mendatangkan tutor guru untuk mengajar di pondok pesantren tersebut untuk pengajaran materi yang
dibutuhkan saja gitu, yang sesuai dengan minat dan bakat Ya, anak-anak. oke. Terima kasih Pak Diva sudah memberi kita gambaran ya sedikit mengenai homeschooling. Tuh. Ada kata kunci yang penting ya yang barusan disampaikan yaitu penyesuaian ya Bapak Ibu, penyesuaian. Jadi ketika homeschooling ada yang disesuaikan nih dari pendidikan formal ya seperti barusan yang disesuaikan apa? Yang disesuaikan mulai dari jadwal ya barusan jadwalnya berapa kali seminggu tidak seperti sekolah formal itu 5 hari seminggu gitu. Nah kalau homeschooling ada yang disesuaikan gitu ketika masuk kategori non formal atau inklusif ya Bapak Ibu. Kemudian juga kurikulumnya ya Bapak Ibu disesuaikan atau kebutuhan mata pelajarannya disesuaikan tidak eh, sudah paketan gitu kita ambilnya ya. Kan kalau kita di sekolah negeri maupun swasta sudah paketan ya itunya apa mata pembelajarannya mau tidak mau harus ambil IPA IPS ya. Meskipun bakat kita bahasa gitu ya. Nah, oke, kita lihat dulu ya Bapak Ibu, kita pahami dulu konsepnya bareng-bareng. Nah, Bapak Ibu boleh ini ya, nanti Bapak Ibu boleh koreksi kalau misalkan punya pendapat lain lagi, asal bisa dicantumkan sumbernya. Oke? Nah, secara etimologi dulu Bapak Ibu ya, secara etimologi itu secara istilahnya, kita bisa bagi jadi dua kata, home dan schooling ya. Home itu apa? Teman-teman yang dari bahasa Inggris, what is home in bahasa? Rumah. 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 Oke. Sekolah rumah. Sekolah rumah. Oke, banyak pertama-tama ini memang banyak yang menyebutkan bahwa homeschooling itu sekolah rumah gitu. Tapi secara esensi itu kalau kita lihat dari sumber aslinya didefinisikan oleh para ahli yang disebut home itu ya berarti keluarga Bapak Ibu ya. Karena gini Bapak Ibu kalau dalam bahasa Inggris ya, kalau dalam bahasa Inggris mungkin teman-teman di sini juga tahu ada dua istilah untuk rumah yaitu home dan apa satu lagi? House. Home dan house ya. Di mana house itu adalah bangunannya atau merujuk kepada tempatnya. Nah, sementara home itu merujuk kepada suasananya ya. Makanya sekarang mah ada lagu ya, kukira kau rumah ya, ternyata kau runtah. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya. Gitu. Makanya home itu merujuk kepada suasananya ya. Di sini yang dimaksud home adalah keluarganya ya, di mana Bapak Ibu dan teman-teman nyaman eh, akan sebuah keadaan. Nah, disitulah kita merasa itu adalah rumah kita, betul nggak Bapak Ibu? Ya, rumah gitu. Kita sebutnya rumah. Oke, nah itu juga yang menjadi esensi dari homeschooling ya. Jadi pembelajaran sekolah, tapi berbasisnya keluarga, Bapak Ibu ya, berbasis keluarga. Nah mungkin banyak juga yang ini gitu ya, banyak juga yang punya persepsi bahwa ketika homeschooling itu mirip-mirip les privat. Ya, ada kalanya kayak gitu Bapak Ibu ya, ada kalanya tutor didatangkan ke rumah, nah, tetapi pada saat pelaksanaannya, nah justru yang terlibat banyak itu adalah keluarga ya Bapak Ibu orang tua ya, orang tua atau wali yang menjadi ini ya, yang menjadi pengajar bagi siswa yang menempuh homeschooling. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, karena kita lihat ya di slide berikutnya ini ada definisi dari ahli gitu. Ini layanan Brian Dray ini yang di apa ya, diyakini pertama kali apa ya mencanangkan gitu ya istilah homeschooling ini ya. Jadi terencana dan sadar itu dilaksanakan oleh orang tua gitu di tempat yang kondusif di rumah itu ya. Nah, ini juga sama kurang lebih ya menurut direktorat, menurut James Tilleman juga sama kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar istilah homeschooling ya, siapa kira-kira yang butuh homeschooling itu? Seperti
atlet, oke. Siapa lagi? Orang-orang yang sulit beradaptasi, Pak. Yang sulit beradaptasi, kemudian Yang punya keterbatasan, Pak. Misalkan keterbatasan waktu dan lain sebagainya. ya keterbatasan waktu, oke. Keterbatasan waktu dan keterbatasan kondisi fisik juga kadang-kadang ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan jarak tempuh sekolah itu misalkan jauh dari rumah, nah sementara ada keterbatasan dari fitur tubuh untuk berjalan gitu. Ini bukan mager ya Bapak Ibu ya, bukan keterbatasan mager gitu. Disabilitas Bukan, ini ya, mah Pak. keterbatasan iya disabilitas, betul ya Bapak Ibu. Disabilitas jadinya. Nanti kita akan lihat lagi ya. Siapa yang butuh homeschooling? Nah, betul. Mungkin yang barusan Bapak Ibu sampaikan ya. Cuma saya di sini membacakan kembali ya, merekap kembali. Jadi betul barusan kebutuhan khusus baik itu eh, fisik ya maupun mental. Bapak Ibu, kebutuhan khusus secara fisik maupun mental atau penyakit kronis ya. Ingat Bapak Ibu, mager itu bukan penyakit kronis ya, itu mah bisa diobati dah ya Bapak Ibu. Wah Pak, malas ke kampus Pak. Nah itu bukan penyakit kronis, jadi jangan berpikir itu Bapak Ibu butuh homeschooling. Wah Pak kayaknya saya mau homeschooling aja, bukan ya Bapak Ibu, itu mah. Itu bukan penyakit kronis. Karena ya gejalanya seperti itu ya, karena banyak kelas online, jadi sekarang banyak yang nyaman seperti ini. Gitu. Tapi di satu sisi juga online offline juga ada kekurangannya Bapak Ibu ya, seperti yang Bapak Ibu temukan pada saat mewawancara guru bahwa online offline itu memiliki keterbatasan. Kalau offline mungkin kita harus nunggu dulu ya, kalau online juga terkendala kuota. Nah itu sebetulnya peluang-peluang yang bisa kita lihat itu dari sebuah ini ya, dari sebuah peluang usaha di bidang pendidikan. Kemudian keluarga yang sering berpindah gitu dari satu tempat ke tempat lain, karena memang urusan administratif ketika masuk sekolah formal gitu, pengen ke sekolah formal lagi itu tidak mudah ya, atau nantinya jadi malah ribet ke anaknya atau menurunkan mata sekolah. Bapak Ibu yang tidak berbicara dipikir lagi Bapak Ibu untuk dinonaktifkan karena nampaknya ini ya terima kasih satu orang lagi ya. Saya tidak akan sebut siapa, kita sama-sama sadar saja ya. Tolong dicek Bapak Ibu ya. Setidaknya kalau misalkan disambil pun ya saya sambil diduakan, ini Bapak Ibu mungkin ada diduakan dengan pekerjaan ya. Nah, begini ya kalau di ini mah ya. Kalau akhir pekan mas sering diduakan, saya teh Bapak Ibu ya sering diduakan dengan pekerjaan, perjalanan gitu. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ini. Kemudian orang tua yang memang ingin mengawasi pendidikan anaknya itu butuh homeschooling juga ya. Atau anak yang mengalami keterbatasan, mengalami permasalahan di sekolahnya atau kesulitan bersosial sama. Nah, kemudian teman-teman juga barusan menyebutkan ada artis, atlet gitu. Dan keterbatasan waktu dan lingkungan belajar yang berbeda. Makanya daripada tidak menempuh pendidikan itu, maka dihadirkanlah homeschooling ya. Jadi homeschooling ini sudah tercatat legal di Indonesia ya. Dan kalau Bapak Ibu mau memulai usaha homeschooling itu sangat terbuka ya, khususnya Bapak Ibu yang ada di kampus pendidikan saat ini ya. Bapak Ibu paham mengenai cara pembuatan KRS misalkan itu apa namanya RPP misalkan ya, Bapak Ibu paham cara mengimplementasikannya ya. Ya Bapak Ibu yang sudah menjalankan homeschooling gitu. Nah, Kaseto mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan siapa beliau ya. Nah, Kaseto juga punya punya instansi ya, punya program untuk membantu anak-anak
dalam menuntaskan pendidikannya gitu. Ada homeschooling Kaseto dan ada yang lain gitu. Kita nggak akan bahas secara rinci ya. Pokoknya ada. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu pertama nanya gitu. Kalau orang tua yang ngajarin gitu, lalu lembaga homeschoolingnya ngapain gitu ya. Nah, ini tentunya ini adalah mengawasi peran orang tua atau mendatangkan tutor ya. Mendatangkan tutor ke ininya sesekali itu. Karena yang originalnya atau yang aslinya itu homeschooling itu pembelajarannya diawasi oleh wali atau orang tua itu Bapak Ibu. Tapi dengan bimbingan kurikulumnya apa yang harus dipelajarikan orang tua itu mungkin tidak selalu pendidikannya di bidang pendidikan gitu ya. Punya latar di bidang pendidikan tidak selalu seperti itu ya. Kadang ada, makanya si lembaga homeschooling ini membantu orang tua yang anaknya mau homeschooling gitu. Ada guru atau pengajar juga gitu di dalamnya yang mungkin memfasilitasi gitu atau membimbing orang tuanya atau membimbing anaknya secara langsung. Ada konselor pendidikan yang membantu memahami karakteristik anak yang ikut homeschoolingnya itu kayak gimana gitu. Kekuatan itu kata kuncinya kan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anak. Dan lalu ada bagian lainnya ya, seperti layaknya sekolah, ada bagian administrasi keuangan atau pengembangan kurikulum, ada staf teknisnya, kemudian ada staf dukungan pendidikan ya Bapak Ibu. Baik, itu sedikit mengenai konsep homeschooling ya. Ini di sini kita sudah akan masuk ke peluang usahanya nanti ya untuk homeschooling. Baik, dari Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan dulu nggak sebelum kita lanjut? Sudah bisa diikuti Bapak Ibu? Maaf Pak, izin bertanya sedikit. Oh ya, silakan Pak Iwan. Saya pernah mengajar di paket B, Pak. Cuma paket nah pertanyaannya apakah kok dengar-dengar seperti mirip gitu antara homeschooling dengan paket B atau paket C itu. Soalnya waktu itu saya hanya mengajar sekeluarga, itu hanya 4 orang, kadang 5 orang yang ikut. Yang ikut cuma umurnya emang ngerada di batas usia SMP gitu. Cuma beliau putus sekolah dulu udah lama lalu ikut paket. Cuma yang pesertanya itu cuma sedikit, itu hanya sekeluarga, sekitar sekeluarga gitu. Terus nanti cuma masa belajarnya kan setahun, nanti ikut ujian. Nah, apakah sama gitu pertanyaannya antara, misalnya rada mirip-mirip begitu diterangkan sama Bapak. Iya, Nah, homeschooling itu. Mungkin segitu Pak, makasih. Ya mungkin ini juga bukan ini ya Pak, saya juga nanti bukan menjawab secara langsung gitu, karena saya juga masih berdasarkan data yang saya riset dan pengalaman beberapa teman saya yang memang ikut homeschooling gitu. Nah, ini tuh memang berhubungan Pak gitu dengan PKBM ya. Pak Iwan di PKBM? Kalau sekarang ngajar di SD Pak, di SD negeri. Kalau dulu pernah diperbantukan ngajar di paket B Pak. Ya nanti kan gini ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, ketika seseorang menempuh homeschooling itu kan perlu nanti perlu sertifikasi gitu maksudnya. Bukan sertifikasi guru Bapak Ibu ya, ini mah beda. Istilah sertifikasi ini mengacu sah atau tidaknya seseorang belajar di mode pembelajaran tertentu gitu ya. Kan kalau kita mah di sekolah dapat ijazah ya Bapak Ibu ketika sudah lulus. Nah, mereka yang homeschooling gitu, bagaimana mereka bisa diakui gitu bahwa mereka sudah sekolah. Nah, salah satunya itu menempuh ujian persamaan ya, seperti paket A, paket B, dan paket C. Gitu nantinya setelah ini Bapak Ibu ya, setelah menyelesaikan kurikulum yang diberikan oleh lembaga homeschoolingnya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin begitu Pak Iwan dari saya mah ya. Nah, ini pasti akan berhubungan dengan PKBM, karena ketika nanti kita akan mendirikan usaha homeschooling itu pasti akan ada kerjasama dengan PKBM. Jadi kayak les menyetir lah Bapak Ibu ya,
les mengemudi, Bapak Ibu, les mengemudi mobil itu kan bekerja sama dengan kepolisian nantinya. Setelah kita bisa nyetir, kan dibuatkan SIM ya Bapak Ibu, les mengemudi itu. Nah ini juga sama, ketika sudah menempuh supaya kalian bisa pendidikan, ngerti, nah kan oh ternyata diujikan kalau dulu, aku gitu. klik Begitu yang diujikan, klik ini bisa beres, berubah juga. itu SIM-nya atau ijazahnya akan dikeluarkan. Betul Pak, Ya. memang berhubungan Pak. Nah iya, ya karena Kan mengajar di PKBM, jadi pas kami melakukan ujian itu biasanya ada beberapa homeschooling atau bimbel di Lembang itu kayak menitipkan anaknya untuk kayak ikut ujian di PKBM kami gitu Pak. nah betul, ya pasti lembaga homeschooling pasti akan ada kerjasama dengan PKBM ya. Terima kasih Bu Ade ya. Sebentar, saya masukkan dulu ya ininya, poinnya. Ya, kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu. Nah, ini unsur-unsur yang ada ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita pahami dulu konsepnya seperti itu ya. Jadi selain privat, bimbel, pendirian sekolah, nah ini bisa jadi salah satu alternatif juga bagi Bapak Ibu yang memang tertarik gitu. Nah, Bapak Ibu udah paham nih konsepnya kayak gimana barusan. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu coba analisis ya. Nah, kalau di dalam usaha itu selalu kita kaitkan dengan analisis SWOT ya. Analisis SWOT itu strength, weaknesses, opportunity, and threat ya. Artinya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya apa. Gitu. Nah ini saya nanya nih, kelebihan homeschooling ini apa nih menurut Bapak Ibu dan Akang Teteh? Sok silakan Bapak Ibu. Jadi lebih terfokuskan gitu Pak ke satu anak. Oh ya, baik, kalau sekolah formal mah banyak ya anaknya, jadi kadang guru teh hanya fokus ke satu anak, yang lain bukan selalu ya, kadang-kadang tidak terperhatikan gitu ya, bagaimana karakternya, bagaimana ininya ya, kebutuhannya gitu ketika belajar itu. Ada kan yang kebutuhan belajarnya itu berbeda dari biasanya gitu, tidak bisa disamaratakan ya ketika masuk di kelas gitu. Ada yang teman saya tuh ada yang kalau belajar waktu SMP itu sambil dengar musik metal ya, ada Bapak Ibu itu. Jadi nyetel Metallica gitu sambil belajar teh. Nah itu ya. Itu gurunya tidak paham ya, dianggapnya semua sama gitu. Nah, oke. Terima kasih Ibu atau Teteh Umi ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Izin menjawab, Pak. Nah, Waktunya bisa disesuaikan, Pak, atau fleksibel. ya fleksibel ya, karena kita tahu hakikatnya sebelumnya bahwa ini adalah sekolah non formal ya. Maka tidak harus mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan ya ke sekolah formal. Bisa saja sekolahnya itu malam gitu ya. Bisa saja siang mulainya gitu Bapak Ibu ya. Dari fleksibilitas dari segi waktu, dari segi tempat juga mungkin anaknya nggak harus datang ke sekolah ya, tetapi bisa di rumah atau di tempat yang menurut si anaknya nyaman gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Izin berpendapat Pak. Oke. Orang tuanya juga di rumah dapat lebih mengawasi gitu dalam proses belajar anak melalui kegiatan belajar yang bersifat online atau offline-nya. Ya, lebih termonitor ya Bapak Ibu. Kadang kalau sekolah biasa itu proses pelaporannya, bagaimana progres anak sejauh ini, bagaimana hasil belajarnya, itu kadang tidak selalu didapatkan ya, tidak selalu didapatkan setiap sesi belajar, tapi didapatkannya misalkan pada bagi rapot ya gitu. Oke, jadi lebih ini ya, lebih termonitor. Baik, kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Ya mungkin memang seperti itu ya, waktu belajar lebih fleksibel, tempat belajar ini maksudnya yang kedua itu ya. Tempat belajar lebih fleksibel, bakat lebih berkembang gitu. Karena bisa tutor atau mahasiswa lagi, orang tua siswa ya bisa lebih mengeksplor, oh ternyata
anak saya atau anak didik saya ini punya ketertarikan di bidang gitu ya, di bidang A, B, C gitu. Nah, sehingga bisa diarahkan gitu atau bisa diadaptasikan metode pembelajaran yang memang sesuai dengannya gitu. Oke, barusan juga keempat sudah dikemukakan oleh Bu Demisa ya. Nah, sekarang kekurangannya apa nih? Izin menjawab Pak. Mungkin dari segi biaya ya Pak, kalau homeschooling pasti Iya, akan jauh lebih mahal dibanding sekolah biasa. iya, ya, karena kan biasanya waktu instruktur atau guru itu mengawasi banyak orang dalam satu waktu. Nah, ini mengawasi satu orang dalam satu waktu. Biasanya kayak gitu yang bikin mahalnya itu. Jadi ada ini ya, ada perasaan eksklusif ya sebetulnya ya. Jadi ke biaya juga memang berpengaruh, betul ya. Betul Pak, karena rasa juga kan pernah homeschooling kan Pak. Jadi di BR itu tuh per sekali pertemuan gitu Pak. Jadi jatuhnya memang bisa 3 atau 4 kali lipat dibanding sekolah pada umumnya. Ya, nah makanya Bapak Ibu di awal juga berpendapat bahwa siapa yang mau ikut homeschooling biasanya artis, karena waktunya ya, mereka yang bergerak di bidang industri hiburan itu waktunya diinvestasikan untuk itu, untuk melaksanakan pekerjaan di bidang seni ya, Bapak Ibu, di bidang acting misalkan ya. Tapi itu tertutupi biaya sekolahnya dengan itunya gitu ya, dengan atau atlet ya atau seniman lainnya gitu yang punya jadwal kesibukan dan yang padat gitu. Oke, dari segi biaya, selain biaya apalagi Bapak Ibu? Izin menjawab Pak. Izin mendapat Pak. Bu Ana dulu. Dari segi skill sosialnya kurang dapat berkembang ya Pak ya. Gimana tuh dari segi sosialnya Bu Ana? Iya, kalau homeschooling itu kan biasanya hanya satu keluarga atau misalnya hanya beberapa orang saja. Jadi skill sosial untuk bisa berinteraksi dengan banyak orang itu kurang berkembang gitu Pak. Oke. Baik ya. Terima kasih Bu Ana. Kita akan ini lagi ya. Kita akan jelajahi lagi kehidupan sosial, betul ya, itu alasan utamanya ya yang menjadi kekurangannya. Ada anak yang memang bisa beradaptasi ketika kurang di homeschoolingnya, bersosial di yang lain, tapi ada juga yang terpaksa menjadi tidak ya, menjadi tertutup ketika masuk ke dunia sosial lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah fasilitas Bapak Ibu ya. Karena kalau homeschooling kan di rumah ya. Nah, rumah itu tidak selalu fasilitasnya untuk pendidikan gitu. Ya, mulai dari misalkan buku ya. Kemudian dari apalagi dari alat peraga ya. Kalau di sekolah mah ada laboratorium gitu. Yang isinya ada alat peraga untuk memahami sesuatu itu lebih kontekstual daripada teoretis gitu sifatnya. Kalau teoretis saja itu abstrak gitu ya, akan selalu abstrak. Nah, saya juga waktu SD itu banyak dengar istilah IPA tapi nggak tahu gitu. Itu tuh kenyataannya kayak gimana gitu, yang namanya klorofil ya. Nah, itu taunya setelah SMA. Karena waktu di SD saya dulu nggak ada ininya ya, nggak ada alat praktiknya gitu, alat praktik laboratoriumnya. Kalau di SMA ada ya, ketika membedah daun tak iya nu ngaranna klorofil teh ya. Setelah 6 tahun ya saya memendam penasaranan gitu. Ini yang namanya klorofil, ini ketika membedah sesuatu ini yang namanya nukleus ya, ini apa gitu ya. Bapak Ibu baru tahu gitu ketika ada fasilitasnya, betul ya. Nah, oke, kemudian ketiga, ini artinya ya perlu usaha ekstra dari orang tua tuh kayak gimana? Ya tentu saja ketika homeschooling ya, itu ada orang tua juga menginvestasikan waktu ya untuk mengajar anaknya. Itu. Karena tidak selalu
tutor yang datang gitu ya. Karena pada originalnya atau pada aslinya itu orang tua yang membimbing ya, alih-alih tutor. Kemudian sulit ini ya, bekerja dalam tim. Nah ini kecenderungan lulusannya nanti ya. Tapi tidak selalu seperti ini. Ada yang homeschooling bekerja dalam tim bisa aja. Tapi kecenderungannya ini bukan selalu seperti ini. Kecenderungannya ketika di kerja kelompok itu jadi rewas gitu ya Bapak Ibu. Wah, saya biasa bekerja sendiri nih untuk menyelesaikan sesuatu, tiba-tiba harus bekerja dalam tim. Nah, itu merupakan shock culture ya, atau budaya yang mengagetkan bagi mereka yang menempuh homeschooling. Biasanya kayak gitu. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, ini mulai ke peluang usahanya ya. Selalu Bapak Ibu ya, Pak, bagaimana memulai usahanya? Kata kuncinya satu ya, dimanapun. Pertama itu riset Bapak Ibu ya, lakukan riset dulu ya. Nah, Pak, saya nggak paham sama sekali mengenai usaha homeschooling, tapi pengen ya memulai ini, kayaknya seru nih Pak ya, untuk memulai usaha homeschooling ini ya. Lakukan riset Bapak Ibu ya, kalau misalkan tertarik akan sesuatu. Meskipun kita mungkin nggak punya skill awalnya. Nah, riset ini bisa ke orang-orang yang memang sudah berkecimpung di bidang homeschoolingnya, ya. Termasuk nanti Bapak Ibu ya, ada praktisi di bidang ini, bisa Bapak Ibu tanya ya, bagaimana memulainya. Nah, kalau saya kan memang bukan di bidang ini ya. Nah, riset dulu ya, pendiriannya kayak gimana, awalnya kekuatan dan kelemahannya. Nah, apa yang bisa diidentifikasi, kemudian apa yang bisa ditingkatkan, dan apa yang bisa ditutupi kelemahannya. Kalau barusan kita, salah satu contohnya kekurangan homeschooling itu ada fasilitas. Nah, mengapa tidak kita mencoba membuat homeschooling yang lengkap dari segi fasilitasnya, gitu. Bapak Ibu kemarin observasi atau mewawancarai guru, gitu. Sekolahnya itu banyak kekurangan dari segi konektivitas, ya, internet, wifi. Nah, gimana kita tuh menjadi yang unggul gitu di sini tuh ya, minimal unggul tingkat kecamatan aja ya sekolahnya. Kalau Bapak Ibu itu cari cara termurahnya. Nah, itu juga yang menjadi tantangan kita ya di sini ketika masuk ke administrasi sekolah maupun lembaga pendidikan. Jenis homeschoolingnya mau seperti apa, apakah online atau offline, sekarang sudah ada pilihan itu gitu. Kemudian ketiga dari segi legalitasnya, nah homeschooling perlu legal Bapak Ibu ya, perlu legalitas. Karena berbeda dengan privat dan bimbel. Kalau privat itu legalitasnya diperoleh dari sekolahnya gitu. Ya. Karena kalau bimbel dan privat itu untuk membantu seseorang beraktivitas atau menyukseskan kelancaran pembelajarannya di sekolah. Tapi kalau homeschooling itu perlu ini lisensi ya, gitu, syaratan izin dan lisensi. Nah, mungkin orang-orang yang sudah berkecimpung yang lebih tahu ya, mungkin Bapak Ibu. Di sini saya mohon maaf nggak bisa memaparkan banyak. Kemudian riset harga juga Bapak Ibu jangan lupa itu. Barusan Bu Ade sudah mengingatkan jangan sampai Bapak Ibu memulai usaha homeschooling tarifnya sama dengan sekolah biasa atau rugi Bapak Ibu ya nanti ya, begitu. Nah, sudah ada pertimbangan kenapa bisa lebih mahal, karena seorang guru itu disewa dalam satu waktu untuk satu orang, berbeda dengan sekolah untuk keperluannya banyak orang gitu. Kemudian sesuai dengan yang kemarin gitu ya, yang kemarin dipaparkan mengenai teori mengenai bagaimana proses terbentuknya seorang kewirausahaan, ini juga ada bangun reputasi atau upscaling ya, bangun reputasi dan jaringan. Setelah usahanya jalan, reputasinya kita tingkatkan dan jaringannya kita luaskan, gitu. Nah, ini yang barusan disinggung oleh Pak saya mencatat barusan tuh Pak ini ya, Pak
ada kaitannya nggak homeschooling itu dengan ini ya, dengan paket C, Pak Iwan ya, dengan Pak Iwan barusan. Ya tentu saja ya, itu seperti kalau kita analogikan itu seperti les mengemudi yang pada akhirnya kita dapat SIM. Nah ini juga sama. Setelah sekolah untuk untuk punya tanda bahwa kita sudah bersekolah di mana ya, kita kerjasama dengan PKBM. Nah bagi yang belum tahu PKBM itu adalah singkatan dari apa, Bapak Ibu boleh dibantu teman-teman yang belum tahunya. Pusat Kelompok belajar masyarakat. Kelompok belajar. yang ada kelompok, Pusat kegiatan belajar masyarakat. ya, ada yang pusat kelompok, ada yang pusat kegiatan belajar masyarakat. Intinya itu ya Bapak Ibu ya. Pusat kalau saya lebih mempercayai kegiatannya. Pusat kegiatan belajar masyarakat gitu. Di mana nanti bisa memperoleh kesetaraan meskipun tidak bersekolah di sekolah formal, tapi diakui juga gitu untuk nanti ke dunia kerja, supaya bisa lanjut kuliah, supaya bisa melamar ke perusahaan gitu. Nantinya dibutuhkan itu ya, supaya si peserta didiknya bisa. Itu yang perlu dilakukan gitu ketika lembaga homeschoolingnya sudah ada. Ya, bisa sih sebetulnya ya tanpa PKBM si peserta didiknya mencari sendiri ya. Tapi alangkah lebih praktisnya ketika si homeschoolingnya itu terintegrasi dengan PKBM. Nah kalau Bapak Ibu ikut les mengemudi, mau yang SIM-nya langsung jadi atau ngurus sendiri ke kepolisian ya, itu pertanyaan. Iya ya. Kalau jadi itu kan karena si itunya diakui gitu ya. Itu pertanyaannya betul ya. Branding ya, sekarang mengenai brandingnya. Bagaimana mengemas ketika kita sudah sudah memulai gitu usaha homeschoolingnya. Kan untuk homeschooling gitu. Itu menjual ya, karena menjual nama Kaseto-nya. Kaseto sudah dikenal di Indonesia sebagai psikolog anak, sebagai itulah ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari segi branding ada logo dan identitas lembaga yang menarik juga gitu. Nah di sini artinya kita bisa memaparkan keunggulannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah ada logo artinya sudah profesional nih ya kelihatannya. Ada identitas lembaga, profil usaha yang menarik ya Bapak Ibu. Jangan lupa di berbagai media, baik itu media offline ya maupun media online. Profil usaha itu perlu dibuat. Nah, jangan sampai buat tapi orang-orang nggak tahu gitu apa yang dibuatnya. Tentu saja harus kita patenkan bahwa kita sudah membuat nih usaha homeschooling. Lalu rekrutlah tenaga-tenaga pengajar yang memang berkompetensi di bidangnya ya, sehingga bisa menjadi satu keunggulan juga. Ini bangun komunikasi yang baik dengan customer, maksudnya dengan ini ya, dengan pengguna jasanya, karena ini kan jasa ya, bukan kita jualan barang, berbeda nanti. Nah setelah itu yang terakhir itu ketika lembaga sudah berdiri pasti ada reputasinya ya, reputasinya jangan sampai mengecewakan gitu kepada penggunanya atau peserta didik di dalamnya. Ya, ini ada ini ya, Bapak Ibu, ada caranya memasarkannya seperti ini ya. Ini tidak hanya berlaku untuk pemasaran homeschooling atau pendidikan saja, sebetulnya banyak ya ini yang bisa dipasarkan dengan cara ini gitu, atau lokal marketingnya. Ya seperti sekolah-sekolah lah ini ya, misalkan mulai dari yang offline dulu itu menyebarkan flyer ya supaya supaya praktis gitu, punya kelebihan kekurangan ya sebetulnya. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan misalkan face mestinya stand-stand yang isinya pendaftaran ya di lembaga pendidikan, nah itu bisa ikut.
Nah, terus memberitakan dari mulut ke mulut gitu ya, atau dalam bahasa Inggrisnya word of mouth ya. Jadi ini kalau sekarang lebih dikenal dengan istilah testimoni ya Bapak Ibu, testimoni gitu. Testimoni itu hadir biasanya ketika pelayanannya atau si pelanggan atau si pemakai jasa itu puas ya, jangan sampai testimoninya menjadi citra buruk gitu. Wah, nggak puas di sini mah gitu, ikutan bimbelnya gitu, ikutan bimbel teh kayak disiksa gitu ini mah ya. Nah, jangan sampai kayak gitu ya, pasti ciptakan yang baik gitu, ciptakan bimbel yang nyaman gitu. Wah, enakan bimbel di si bapak A mah gitu ya, full AC ruangannya ya gitu. Ya, kemudian bisa juga memanfaatkan media-media seperti radio, televisi lokal, dan koran gitu. Nah, kalau di online sekarang gimana ya? Kalau offline mungkin kita harus banyak berkegiatan. Kalau online ini mungkin bisa kita lakukan di depan layar PC-nya atau layar ponselnya juga bahkan ya. Bisa membuat ini Google My Business, karena mesin pencari sekarang yang cukup banyak digunakan itu Google ya. Nah, ketika mencari sebuah nama, misalkan sebuah tempat gitu, orang tuh misalkan tempat homeschooling terbaik, nah itu kita harus menjadi yang utama di pencarian ya. Nah, makanya ada sugesti untuk membuat Google My Business, kemudian untuk memberikan penjelasan lebih itu ada websitenya atau landing page-nya ya. Nah, bagi Bapak Ibu, Pak, gimana tuh saya mah udah nggak bisa buat ini ya, udah nggak bisa buat website. Nah, Bapak Ibu pertama bisa belajar ya, atau tidak Bapak Ibu dan teman-teman bisa outsourcing, menunjuk mereka yang ahli di bidangnya. Kalau kita merasa keahlian kita di bidang pendidikan ya, tapi mau belajar itu lebih bagus ya. Kalau mau outsourcing berarti itu ada orang lain yang melengkapi pendirian lembaganya gitu. Ya, pendirian promosinya. Ya, kemudian di sosmed ya. Nah, kemudian kalau diperlukan itu bekerja sama dengan seseorang yang mempunyai pengaruh. Ya, pengaruh dengan ini ya, pengaruh dengan followers atau pengikut di bidang yang tepat gitu. Nah, jangan sampai Bapak Ibu mau mendirikan usaha homeschooling tapi promosinya tuh di food blogger ya Bapak Ibu. Nah, itu kan kurang tepat ya. Meskipun ada ya yang lintas ini gitu, lintas bidang gitu promosinya. Tapi pastikan sasaran marketnya atau pasarnya tepat, Bapak Ibu. Begitu. Oke, nah sampai situ dulu mungkin Bapak Ibu ya. Nah, silakan ada waktu 5 menit untuk berdiskusi. Setelah itu nanti saya akan ini ya Bapak Ibu ya, saya akan membuat evaluasi Bapak Ibu dalam bentuk kelompok ya Bapak Ibu nanti di Google Classroom. Ada yang mau didiskusikan dulu Bapak Ibu? Silakan Ujang. Izin bertanya Pak, untuk syarat membuat homeschooling apa saja Pak? Apakah harus mempunyai lembaga terlebih dahulu atau gimana Pak? Ya, kalau homeschooling itu yang diutamakan legalitas ya, sepengalaman orang bercerita kepada saya itu ya. Legalitasnya itu penting ya, dibanding privat atau bimbel. Kalau bimbel atau privat itu bisa langsung ya menawarkan ke calon calon siswanya. Kalau homeschooling itu mesti punya legalitas dulu ya. Nah, legalitas mungkin dari dokumen pendirian ya, yang biasanya mungkin ke notaris ya itu diurusnya. Nah, saya pernah terlibat dalam pendirian kampus ya, yang diperlukan mulai dari ini ya, ini mungkin 11-12 nantinya ya. Tapi mungkin ada bedanya juga. Nanti kita dengar dari praktisinya langsung ya. Ini saya hanya sekadar memberi gambaran, bukan memberi jawaban pasti ya, Bapak Ibu. Jadi ketika pendirian kampus itu ada dokumen berdirinya ya, diminta NPWP-nya ya dari setiap unsur dirinya bisa gitu.
mulai dari pengelola ininya, ketua yayasannya, itu diminta NPWP-nya gitu. Biasanya ngurusnya ke notaris gitu ya. Kalau NPWP ke kantor pajak ya Bapak Ibu. Kemudian dari segi luas bangunan misalkan ya, minimal ada tetapannya berapa itu ya untuk pendirian sekolah, pendirian itu tuh ya, pendirian lembaga itu. Luas bangunan berapa, terus sudah tersedia siapa saja yang ada di dalamnya, itu baru bisa menjadi sebuah lembaga. Tuh. Kalau kita ringkas, apa yang perlu diurus? Dokumen ya, dokumen, perpajakan, tempat, dan biaya. Itu Ujang mungkin ya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu ya. Karena keterbatasan waktu, saya akan umumkan saja evaluasinya ya untuk nanti ya pada saat itu praktik gitu ya, menyaksikan langsung dari praktisi. Hari apa Bapak Ibu boleh diulang supaya Bapak Ibu yang baru bergabung juga tahu bahwa Jumat depan kita nggak akan kuliah ya, nggak akan kuliah seperti ini. Jadi ada kuliah umum hari Rabu. Tanggal 10 pukul berapa Bapak Ibu? 4 sore. 16 hari Ya, Rabu. pukul jam 16 ya. Nah, jangan tadi simpang siur. Ada yang barusan nyebut 16.4 kok. Jadi pukul 14 ya. Di ruang Zoom-nya teh sepi aja ya Bapak Ibu. Nah, pukul 16 ya. Informasinya nanti, informasi lebih lanjutnya nanti saya akan saya akan teruskan kembali ya Bapak Ibu. Karena masih ini ya, masih saat ini masih di diskusikan ya. Praktisnya siapa nih, baru kandidatnya saja A, B, C gitu. Yang dipilih siapa, kemudian kalau baru tanggal yang didiskusikan ya, supaya bisa diumumkan dulu ya. Nah, itu seperti biasa nanti akan ada resume lagi yang Bapak Ibu akan tulis ya. Tolong sempatkan Bapak Ibu ya, karena itu bentuk kehadirannya seperti itu kalau di sini. Gimana ini ngetopnya ya? Saya jadi terus ada di live ini. Oh ini tombolnya tidak terlihat ya. Baik Bapak Ibu, ini kelas yang cukup besar ya. Jadi saya akan ambil ini ya, ambil tangkapan layar ini 5 lembar Bapak Ibu ya. Silakan kameranya ya. 2 baru halaman 2. Sekarang halaman 3. Halaman 4. Dan halaman 5 ya. Oke, baik Bapak Ibu dan Akang Teteh semua, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas keterbatasan waktu diskusinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di 2 pekan mendatang di Jumat ya, di Jumat 2 pekan mendatang, karena di Rabu saya juga akan sebagai peserta Bapak Ibu ya. Seperti Bapak Ibu, saya juga mungkin butuh menempa kembali pengalaman saya berwirausaha di bidang pendidikan. Itu Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi, izin saya akhiri perkuliahan. Bagi Bapak Ibu di PGSD bisa bergabung ke link Zoom prodinya. Bagi teman-teman yang dari bahasa Inggris bisa tetap di sini ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari Bapak Ibu saya izin live ya.